Halo semuanya, perkenalkan nama saya Henry Saputra. Pada video kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari tugas pertemuan pertama latihan data analis di PPKD Jakarta Selatan dengan instruktur Kakak Naya Salsabila Setiawan. Pada tugas pertemuan pertama ini, topiknya yaitu memahami permasalahan bisnis, tujuan analisis, serta kebutuhan data yang diperlukan. Yang pertama, sekilas tentang Bank Danamon. Pada tugas pertemuan pertama ini, saya mengambil studi kasus berkaitan dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Jadi, Bank Danamon ini merupakan layanan perbankan yang telah berdiri sejak tahun 1956. Sebagai seorang data analis, kita harus mengetahui bisnis proses yang terjadi pada perusahaan tempat kita bekerja. Ada studi kasus perbankan, mereka menghasilkan pendapatan dari biaya administrasi layanan, bunga pinjaman, dan fee transaksi keuangan. Adapun aktivitas bisnisnya dari perbankan yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan pelayanan. Yang kedua, masuk dalam pertanyaan bisnis yang dianalisis. Pertanyaan bisnisnya yang pertama ada berapa banyak nasabah yang membuka tabungan di bulan Juni 2026. Tujuannya yaitu mengevaluasi pencapaian target penjualan bulanan bank. Kedua ada berapa banyak nasabah dengan skor kredit sangat baik atau aman dan rasio utang atau DSR di bawah 20%. Hal ini untuk mengetahui nasabah mana yang memang dikategorikan sebagai aman dalam kredit. Yang ketiga ada apakah terdapat pola rekening pengirim yang mentransfer dana nominal kecil ke ratusan nomor rekening penerima yang berbeda dalam rentang waktu beberapa menit saja. Tujuannya yaitu membangun sistem deteksi penipuan otomatis atau fraud detection system. Yang keempat, siapa saja nasabah perorangan retail yang melakukan transaksi penukaran falas dengan volume nominal di atas rata-rata dalam 3 bulan terakhir. Tujuannya dari permasalahan bisnis tersebut melakukan strategi cross-selling untuk nasabah prioritas. Dan yang terakhir ada berapa rasio kredit macet atau NPL non-performing loan kita saat ini. Tujuannya untuk memprediksi calon nasabah yang berpotensi menjadi kredit macet atau NPL di masa depan. Lanjut, data-data yang dihasilkan oleh Bank Danamon. Yang pertama ada data kategori profil nasabah. Kolom-kolomnya yaitu ada waktu pembuatan, nama, alamat, NIK, NPWP, dan ID nasabah. Kedua ada kategori data penilaian kredit. Kolom-kolomnya itu ada skor kredit nasabah, riwayat kolektibilitas, tingkat pendapatan, rasio utang, ID nasabah. Ketiga ada kategori data transaksi pemrosesan. Kolom-kolomnya itu ada waktu transaksi, nominal uang yang ditransfer, nomor rekening pengirim, nomor rekening penerima, dan nomor transaksi. Dan yang terakhir ada kategori data penukaran falas. Kolom-kolomnya itu kurs jual beli, saat transaksi, jenis mata uang asing, nominal valuta yang ditransaksikan, dan nomor transaksi. Yang keempat ada model operasional yang digunakan. Jadi kategori datanya yang pertama ada data profit nasabah. Dia model datanya itu terpusat karena merupakan master data dan harus memiliki konsistensi tinggi. Kedua ada data penilaian kredit. Model datanya juga terpusat karena merupakan master data dan harus memiliki konsistensi tinggi juga. Ketiga ada kategori data transaksi pemrosesan. Model datanya terdistribusi karena merupakan data transaksi yang membutuhkan skalabilitas tinggi. Dan yang terakhir ada data penukaran falas. Model datanya itu terdistribusi karena merupakan data transaksi yang membutuhkan skalabilitas tinggi. Lanjut, yang kelima ada pengelolaan data. Jadi dalam kategori data profil nasabah, ownernya itu ada manajer marketing, data stewardnya itu ada penggunanya itu ada marketing, data stewardnya itu ada admin CRM. Kedua ada kategori data penilaian kredit. Ownernya itu ada manajemen resiko, penggunanya itu ada analis kredit, dan stewardnya itu ada staf manajemen resiko. Ketiga ada data transaksi pemrosesan. Ownernya itu adalah manajer operasional, penggunanya itu direktur, dan stewardnya itu penyelia clearing dan transfer. Dan yang terakhir ada kategori data penukaran falas. Ownernya itu ada manajer divisi treasury, penggunanya itu direktur, dan stewardnya itu petugas operasional treasury.
Yang keenam ada rancangan metadata. Metadata struktural, nama kolom yang saya susun itu sudah ada setiap data, tipe data. Ada beberapa seperti waktu pembuatan, timestamp yang tertulis dalam nama kolomnya. Relasi data sudah ada seperti ID nasabah dan nomor transaksi. Metadata deskriptif, nama data sudah ada dalam kategori, deskripsi belum ada atau kunci belum ada, dan kategori data belum ada. Dan terakhir metadata administratif, tanggal pembuatan ada beberapa yaitu dalam waktu pembuatan, timestamp dan waktu transaksi. Timestamp pemilik data itu belum ada, kasus belum ada, dan riwayat perubahan data belum ada. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan berkaitan dengan jawaban pertemuan pertama di pelatihan PPKD Jakarta Selatan jurusan Data Analis dengan instruktur Kakak Naya Salsabila Setiawan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan tunggu video berikutnya lagi. Terima kasih.